Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan cara mudah membuat bab 3. Nah, bab 3 ini yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, tapi sebelum membahas metodologi penelitian, apa sih yang dimaksud dengan metode? Nah, metode itu kan berasal dari bahasa Yunani, ya, yang asal katanya meta dan hodos, yang artinya jalan, ya, seperti itu. Itu dilihat dari asal katanya. Nah, sekarang apa pengertian metode itu sendiri? Metode itu adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, ya, dan memiliki langkah-langkah yang sistematis. Jadi prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dan mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Karena kan karya ilmiah itu salah satunya harus sistematis, kan seperti itu. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, jadi metode itu adalah merupakan suatu alat. Nah, karena metode ini merupakan suatu alat, jadi metode itu berperan dalam mengantarkan usaha pencapaian tujuan. Nah, artinya tujuan tersebut sulit atau bahkan tidak akan berhasil tanpa menggunakan metode. Jadi karena tadi metode sebagai alat yang mengantarkan usaha pencapaian tujuan, jadi artinya yaitu karena tanpa alat tersebut sulit atau bahkan tidak akan berhasil kalau tidak menggunakan metode seperti itu, ya. Nah, metode itu merupakan wujud dari epistemologi. Nah, epistemologi itu adalah salah satu ranah dari kajian filsafat, karena filsafat itu berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi metode itu merupakan wujud dari epistemologi. Nah, seperti itu. Epistemologi itu salah satunya membahas tentang metode, ya tentang metodologi. Nah, epistemologi itu salah satunya membahas tentang metodologi. Metodologi itu tercakup, ya, dalam salah satu aspek epistemologi seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, metode itu wujud dari epistemologi. Epistemologi itu merupakan salah satu dari ranah kajian filsafat. Nah, seperti itu, ya. Nah, epistemologi itu, ya, karena merupakan ranah dari kajian filsafat. Nah, ini dalam epistemologi itu yaitu salah satunya yaitu membahas tentang metodologi seperti itu. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan metode? Nah, apa metodologi? Ya, yang dimaksud dengan metodologi itu adalah ilmu tentang metode atau ilmu yang mempelajari prosedur atau cara-cara untuk mengetahui sesuatu. Ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Nah, apa yang harus diketahui? Yaitu segala fenomena yang terdapat di lapangan seperti itu harus diketahui. Terutama dalam hal ini penulis atau peneliti mengangkat fenomena tersebut ke dalam permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat itu yang diangkat ke dalam penelitian tersebut. Jadi seorang penulis atau peneliti itu mengangkat persoalan yang terdapat dalam fenomena di masyarakat itu ke dalam penelitiannya seperti itu, ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah menulis di sini di papan tulis, karena kalau tidak lama, ya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan metode itu sendiri, ya, metodologi. Dan sekarang penelitian. Yang dimaksud penelitian itu apa? Istilah populernya adalah riset, yaitu upaya pengumpulan data. Tuh, ya, penelitian itu istilah populernya adalah riset, itu usaha pengumpulan data. Seperti itu. Nah, usaha pengumpulan data ini adalah
merupakan sarana fundamental, ya, sarana fundamental untuk memahami kesulitan-kesulitan dan menemukan penyelesaian bagi suatu masalah secara ilmiah. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan? Karena kalau kita lihat dan kalau ibu baca berdasarkan apa yang selama ini ibu baca, bahwa salah satu titik kelemahan kenapa pendidikan ini kurang berhasil, karena pendidikan itu kurang tidak berada di tataran epistemologi, ya. Jadi makanya perlu injeksi epistemologi seperti itu. Kalau ingin maju itu salah satunya yang menggunakan injeksi epistemologi. Epistemologi itu di dalamnya itu mencakup membahas tentang metodologi. Dalam metodologi itu maka diantaranya dalam ilmu itu dipelajari tentang cara, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat ke sini ya. Nah, bab 3 ini metodologi penelitian. Nah, ini dimulainya dari pengertian metodologi penelitian. Tadi kan sudah ibu kemukakan, ibu bahas tentang pengertian metodologi penelitian, seperti itu ya. Jadi di sini itu dimulai metodologi penelitian itu adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, ya. Itu di sini adalah untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di dalam lapangan yang diangkat oleh penulis ke dalam penelitian, seperti itu ya. Nah, pertama ini dimulai dari pengertian metodologi penelitian itu sendiri, udah dibahas ya dari awal. Kenapa harus dimulai dari pengertian metodologi penelitian? Karena ini supaya tidak menimbulkan verbalisme, ya, jadi dimulai dari pengertian metodologi penelitian. Jadi jangan sampai tahu ya katanya tapi tidak tahu artinya, seperti itu. Lalu yang kedua ini penelitian ini lokasinya di mana? Ini lokasi penelitiannya ini, ya. Lokasi penelitiannya di daerah mana? Itu seperti itu, ya. Dan waktu penelitiannya biasanya kalau di S1 ya, S1 atau S2 waktu penelitian ini biasanya dimulai sejak diterbitkannya SK Rektor, seperti itu, ya. Jadi waktu penelitiannya itu seperti itu ya kalau di perguruan tinggi ini, karena materi ini kan untuk perguruan tinggi ya, baik untuk S1, S2 ataupun S3, seperti itu. Nah, lalu pendekatan dan metode penelitian, ya. Pendekatannya itu adalah fenomenologis, yaitu artinya untuk melihat semua atau mengangkat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, ya, atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk diangkat ke permukaan dan dicarikan solusinya dari permasalahan tersebut, seperti itu ya. Nah, metode penelitiannya ini adalah deskriptif analisis, ini untuk penelitian yang kualitatif, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana cara mendeskripsikan dari penelitian tersebut? Kan kalau nggak salah ibu pernah berbicara dalam video-video ibu selanjutnya untuk kalau kita ibaratkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan seperti pematang sawah, luas tapi dangkal. Tapi kalau kualitatif itu adalah ibarat sumur, kecil tapi dalam, seperti itu. Nah, bagaimana di sini kemampuan dari seorang peneliti atau seorang penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisisnya, ya, supaya permasalahan itu bisa dicarikan solusinya, seperti itu. Lalu jenis dan sumber datanya. Nah, ini ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, seperti itu. Nah, tadi sudah diinikan ya, sedikit dibahas kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu yang berbicara yang menggunakan skala-skala dan angka-angka. Ibu juga pernah menjelaskan di video sebelumnya, contohnya adalah judulnya pengaruh.
Itu adalah salah satu contoh judul skripsi tesis yang bersifat kuantitatif, karena sampai harus diukur sampai sejauh mana pengaruhnya. Nah, itu menggunakan kajian statistik. Contoh kalau yang kualitatif judulnya adalah dampak. Nah, dampak ini kan bisa positif dan bisa negatif seperti itu. Nah, sumber datanya ini ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Sumber primer ini sumber yang utama, yang pokok, yang yang sangat urgen bagi penelitian ini. Kalau sekunder itu yang sifatnya pendukung seperti itu ya. Jadi sumber datanya ada sumber primer dan ada juga sumber sekunder. Nah, sekarang bagaimana teknik pengumpulan datanya? Nah, teknik pengumpulan datanya itu satu adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Ini bisa dari buku-buku ya, koran atau majalah, tapi harus jelas kalau buku siapa penulisnya, terbitannya, tahun penerbitannya dan lain sebagainya. Ya, itu nanti khusus ada cara membuat daftar pustaka yang betul nanti dilihat ya. Lalu yang kedua adalah teknik pengumpulan data di lapangan. Nah, ini yang di lapangan ya, yang tadi itu penulis itu kan mengangkat fenomena atau permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat itu ke dalam penelitiannya ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana cara mengumpulkan data di lapangan, cara memperoleh data di lapangan. Nah, pertama bisa dilakukan melalui observasi. Apa itu observasi? Observasi itu adalah pengamatan ya. Observasi itu adalah pengamatan, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah wawancara. Sesudah diamati, contohnya bagaimana dampak kehidupan masyarakat di sekitar daerah industri, ya kita amati itu melalui observasi. Lalu diwawancara. Siapa yang diwawancara? Yang diwawancara itu adalah ini sumber primer dan sumber sekunder, seperti itu ya. Nah, ada dokumentasi, bisa berupa foto-foto ya, atau juga dokumen-dokumen daerah yang bersangkutan dari pemerintah daerah yang bersangkutan yang bisa didokumenkan apa saja ya, termasuk juga bisa aja yang sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang mendukung walaupun sudah lama bisa dimasukkan ke sini ya. Dokumentasi. Lalu analisis data penelitiannya. Analisis data penelitian itu bisa induktif. Itu induktif ini untuk penelitian yang kualitatif. Artinya ini dari cara mendeskripsikannya itu, induktif itu dari khusus ke umum. Nah, ini induktif ini untuk penelitian yang kualitatif, seperti itu ya. Tapi kalau yang deduktif ini adalah cara mendeskripsikannya itu yaitu dari umum ke khusus. Ini biasanya untuk penelitian yang kuantitatif. Jadi penelitian yang kualitatif itu induktif ya. Induktif ini adalah cara mendeskripsikannya itu dari khusus ke umum. Kalau yang deduktif sebaliknya dari umum ke khusus. Yang deduktif ini untuk yang kuantitatif ya. Tinggal milih aja mau yang kuantitatif atau yang kualitatif. Nah, sekarang bagaimana tahapan-tahapan penelitian? Ya, tahapan penelitian ini satu adalah membangun kerangka konseptual. Bagaimana di sini adalah supaya alur logikanya kelihatan, maka di sini dibuatkan kerangka berpikir, di mana dari kerangka berpikir itu bisa dilihat ya alur logikanya dan pemecahan masalahnya. Karena di sini juga terkait dengan hubungan antar variabel-variabel yang ada dalam penelitian tersebut, seperti itu ya. Lalu memilih objek penelitian. Nah, memilih objek penelitian itu kan sudah dibahas di dalam latar belakang masalah ya, baik deskripsinya secara induktif atau deduktif. Nah, biasanya dari latar belakang masalah itu kan lalu sesudah dijelaskan sedemikian rupa, maka si penulis atau peneliti itu ya merasa tertarik, diangkatlah
permasalahan yang ada di lapangan itu ke dalam penelitian supaya dicarikan solusi dari permasalahan tersebut ya. Lalu selanjutnya adalah kalau ini yang 251 2.5.1 2.5.2 ini bagian dari tahap-tahap penelitian. Jadi kalau ini bagian ini berarti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Nah, ini 2.6-nya adalah bentuk pelaporannya. Ini seperti apa? Bentuknya itu ya, bentuk pelaporannya itu seperti apa? Seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah sistematika pembahasan. Sistematika pembahasannya itu dimulai dari bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Bab 1 ini pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Jadi alasan penulis mengambil atau mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian. Yang kedua adalah dalam pendahuluan itu rumusan masalah ya, yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian, lalu tujuan penelitian, menjawab rumusan masalah, lalu manfaat penelitian, yang kemudian adalah bagaimana membuat kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir itu alur logika berjalannya suatu penelitian. Kemudian bab 2-nya tentang kajian teori ya, kajian teori-teori yang mendukung terhadap penelitian tersebut seperti itu. Jadi ketika kita sudah di ACC judulnya, buku-buku apa saja ini yang dibutuhkan, nah itu bisa langsung terlihat, atau sumber-sumber apa yang bisa dibutuhkan itu langsung bisa terlihat ya. Jadi kajian teorinya yang bab 2 itu ya, dimana kajian teori itu yaitu harus terbawa variabel-variabel dalam penelitian itu ya, jadi harus tercover gitu ya. Jadi masalah dalam penelitian itu, variabel-variabel dalam penelitian itu harus tercover seperti itu. Dan sistematika pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 ya. Bab 3 ini adalah menyangkut metodologi penelitian. Tadi sudah Ibu jelaskan itu metodologi penelitian ya. Nah, bab 4-nya ini nanti Ibu akan buat video selanjutnya. Bab 4 ini adalah bagaimana pembahasan penelitian. Nah, nanti dibahas bagaimana cara membuatnya, nanti ada di video Ibu selanjutnya ya, membuat bab 4 ini. Nah, bab 5-nya adalah simpulan. Nah, simpulan itu apa yang ada di dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian itu. Nah, itulah yang harus ada nanti di simpulan itu. Jadi berdasarkan temuan-temuan di lapangan ya, dengan menggunakan metode tadi yang sudah ditentukan. Nah, nanti simpulannya itu tidak boleh jauh dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kalau bertentangan atau bertolak belakang dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian, yaitu berarti kurang benar ya penelitiannya, tidak tahu cara membuat penelitian yang benar itu seperti apa, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan Ibu saat ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.